Dari jam tangan yang hampir mematikan industri jam tangan Swiss hingga jam tangan yang merobek aturan kemewahan. Ini adalah part 2 dan ini adalah tentang revolusi yang mengubah industri dunia horologi. Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Pinky Wijaya Kusuma. Di video sebelumnya kita berhenti di era klasik, sekarang kita akan loncat ke titik balik sejarah. 5 jam tangan berikut tidak hanya mengubah industri, tapi juga mempertanyakan apa arti sebenarnya dari sebuah jam tangan. Bersiaplah, karena inovasi yang ini sangat ekstrim. Langsung saja yuk! Jika ada satu jam tangan yang memicu perang industri, itu adalah Seiko Astron. Jam ini rilis pada tahun 1969. Seiko merilis jam tangan kuarsa komersial pertama di dunia, menawarkan akurasi yang jauh lebih superior dengan biaya produksi yang lebih murah. Ini memicu krisis kuarsa yang hampir memusnahkan horologi Swiss dan mengubah fokus jam tangan dari seni mekanik menjadi akurasi digital. Dampaknya benar-benar bikin kacau produsen jam tangan mekanikal. Spesifikasi awal jam tangan ini sudah pasti menggunakan mesin quartz generasi awal dengan akurasi yang jauh daripada movement mekanikal. Desainnya yang clean dan khas dengan dress watch klasik. Tiga tahun setelah krisis kuarsa, tepatnya di tahun 1972, Gerald Genta mengguncang dunia horologi Swiss dengan merilis Audemars Piguet Royal Oak, sebuah jam tangan mewah dari baja atau stainless steel berbentuk oktagonal dan harganya setara dengan emas. Karena pada waktu itu jam tangan luxury biasanya terbuat dari material emas atau logam mulia lainnya, Royal Oak menciptakan genre baru, luxury sports watch. Ia membuktikan bahwa desain visioner dan material yang tidak terduga bisa jauh lebih berharga daripada hanya sekadar material emas murni, dan ia menyelamatkan AP. Pada tahun 1980-an sudah muncul juga berbagai macam jam tangan digital, namun semua itu masih memiliki bodi yang ringkih dan mudah sekali rusak. Namun pada tahun 1983 datanglah G-Shock. Tapi pada waktu itu tidak hanya ingin membuat jam tangan digital, melainkan ingin membuat jam tangan yang tidak bisa dihancurkan. G-Shock lahir dengan movement mengambang, tahan benturan, tahan air dengan harga yang terjangkau. Hal itulah membuat G-Shock menjadi ikon pop culture global yang mengubah persepsi orang terhadap jam tangan digital yang tahan banting. Spesifikasi awalnya dengan menggunakan konstruksi shock resistan dengan floating module dan case berbahan resin dan water resistan hingga 200 meter dengan fungsi digital yang komplit dan praktis dari alarm, stopwatch, dan timer. Setelah kurang lebih 10 tahun, produsen jam tangan Swiss akibat meledaknya jam tangan Jepang dengan mesin quartz-nya, masa itu segera akhiri. Pada tahun 1983 munculan pesaing jam tangan bermesin quartz juga dari produsen Swatch. Swatch datang bagai penyelamat dengan jam tangan bermaterial plastik yang terjangkau, penuh warna, dan diproduksi secara massal, membuat Swatch tidak hanya menjadi hit besar, tapi secara harfiah menyelamatkan seluruh industri jam tangan Swiss dengan menjadikannya sebuah pernyataan fashion. Lompatan terakhir kita adalah ke tahun 2015. Meskipun sudah ada smartwatch lain, Apple Watch berhasil membawanya ke pasar mainstream. Dengan integrasi yang mulus ke kehidupan sehari-hari dan fokus pada kesehatan, Apple Watch mengubah jam tangan dari perangkat waktu menjadi perpanjangan ponsel dan alat kesehatan pribadi. Jam tangan ini telah menjadi jam tangan yang paling banyak terjual di dunia.
Perubahan ini menjadikan kita memikir kembali apa itu fungsi jam tangan secara radikal dan mendefinisikan ulang apa artinya wearing time di abad ke-21. Jadi itulah 10 jam tangan dari era klasik Cartier hingga zaman modern Apple yang telah menulis ulang sejarah dari sebuah desain mekanik yang abadi hingga sebuah chip komputer di pergelangan tangan. Horologi tidak pernah berhenti berevolusi. Jam tangan mana dari part 1 atau part 2 yang menurut kalian paling revolusioner? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi menarik seputar jam tangan mewah dan keren lainnya. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. See you, bye-bye.